Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nusam, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Tilamuta, Kabupaten Bualemo, Provinsi Gorontalo. Sekarang ini saya sedang bersama Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Tilamuta. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Jadi maksud dan kedatangan saya ke sini untuk mewawancarai Bapak terkait dengan pengambilan keputusan yang ada hubungannya dengan dilema etika. Jadi kita mulai saja, Pak. Siap, silakan. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, baik. Terima kasih. Identifikasi kasus itu saya mendapatkan data dari guru BK, wali kelas, dan termasuk juga guru mapel yang akan memberikan laporan jika ada kasus-kasus yang terkait dilema etika. Jadi kami di SMA Negeri 2 Tilamuta terkait dengan kasus-kasus di sekolah, kami melakukan kolaborasi baik untuk guru BK, wali kelas, termasuk guru mata pelajaran, memiliki tanggung jawab untuk mengidentifikasi kasus-kasus dimaksud sehingga informasinya bisa saling mendukung satu sama lain dan masalahnya bisa diidentifikasi secara keseluruhan. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Misalnya Bapak dihadapkan pada dua pilihan seperti yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Baik, kalau kami di SMA Negeri 2 Tilamuta, kami mengambil maslahat yang terbanyak. Jadi kalau maslahatnya lebih banyak ke pihak yang lebih banyak, kami mengambil keputusan pada posisi itu. Tapi di satu sisi juga perlu mempertimbangkan tentang pedoman peraturan sekolah sehingga dalam sistem pelayanan kami tidak ada benturan. Jadi ada 3 hal yang dipertimbangkan. Yang pertama, regulasi sekolah. Yang kedua, keberpihakan kepada publik yang lebih banyak. Dan yang ketiga, kebijakan pemerintah daerah termasuk dinas pendidikan. Jadi ada 3 langkah ya, Pak. Ya. Yang pertama regulasi sekolah. Ya. Yang kedua keberpihakan kepada publik yang lebih banyak. Keberpihakan kepada kepentingan publik. Dan yang ketiga adalah kebijakan pemerintah daerah yang harus kita seimbangkan sehingga berjalan paralel. Lanjut. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini untuk dalam pengambilan keputusan? Oke, baik. Yang pertama, keputusan dilema etik itu di SMA Negeri 2 Tilamuta kami melakukan langkah-langkah untuk penyelesaiannya. Yang pertama, saya menelusuri kasus atau mencari informasi kepada pihak-pihak terkait seperti guru BK, wali kelas, ataupun guru mapel yang mengetahui kasus-kasus dilema etik. Yang kedua, kami membahasnya dalam komunitas guru yang ada di sekolah ini untuk menerima masukan pendapat dalam rangka pengambilan keputusan. Kemudian yang ketiga, nanti pada saat rapat dewan guru itu ketika ada hal-hal yang sudah diberi masukan saran, kami putuskan secara bersama. Dan itu kembali ke tadi lagi, pedomannya adalah
Yang pertama, mempertimbangkan regulasi sekolah. Yang kedua, kemanfaatannya terhadap publik. Dan yang ketiga, ada kebijakan pemerintah provinsi terkait dengan pengelolaan pendidikan. Luar biasa sekali Pak. Jadi dalam pengambilan keputusan Bapak tetap melibatkan guru BK, wali kelas, kemudian ambil keputusan di dalam rapat biar keputusan itu bisa diputuskan bersama dengan mempertimbangkan tiga hal yang tadi. Ya. Kita lanjut. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan? Jadi tantangan yang dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Baik, tantangan yang kami hadapi ini orang tua atau masyarakat yang tetap ngotot. Maksudnya kami menawarkan solusi terbaik, tapi solusi itu tidak mendapat respon yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, terkadang ada juga di kelompok guru yang mungkin tidak sependapat dengan hal-hal yang sudah disepakati. Maksudnya hal-hal yang mau disepakati, misalnya keputusan A, ada guru yang misalnya yang tidak setuju. Nah, di samping itu ketidaksetujuan itu karena mempertimbangkan soal etik yang mungkin dipertimbangkan menguntungkan bagi salah satu pihak. Dan ini solusi terbaik yang dipikirkan untuk mencari jalan keluarnya. Tapi di sisi yang lain, ketika kami sudah putuskan, karena di pihak-pihak guru-guru juga sudah memikirkan ini lebih banyak manfaatnya ke publik, sementara di pihak yang lain yang mungkin dianggap dirugikan itu hanya sedikit, 1 atau 2 orang. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Baik. Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikan? Oke. Kami tentatif saja. Jika ada kasus yang kami temukan, kami insya Allah menyelesaikan lebih cepat. Tergantung juga bobot masalahnya. Kalau bobot masalahnya besar dan melibatkan banyak pihak, saya tetap melibatkan guru-guru untuk pengambilan keputusan di tingkat sekolah. Tapi kalau dilema etiknya yang skalanya kecil, saya bisa melakukan keputusan di waktu yang lebih cepat. Jadi istilahnya lebih cepat lebih baik. Ya. Yang berikut, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Oke. Hal-hal yang membantu itu pertama, keputusan guru terkait dengan regulasi sekolah. Yang kedua, kesepakatan di tingkat sekolah. Yang ketiga, ketika ada masyarakat yang tidak puas dengan keputusan itu, maka sekolah melakukan negosiasi berbagai pihak. Tantangannya yang paling kami rasakan itu adalah ketika pihak luar yang masuk dalam masalah ini merasa tidak puas dengan keputusan sekolah. Oleh karena itu sekolah tetap meminta bantuan kepada pihak-pihak terkait untuk bisa membantu menyelesaikan masalah yang terjadi di sekolah. Jadi kalau misalnya ditemukan ada pihak-pihak tertentu yang tidak terkait secara langsung pada masalah, Bapak juga melibatkan pihak lain untuk membantu menyelesaikan masalah. Yang ini pertanyaan yang terakhir, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Untuk keputusan dilema etika ini memang saya sudah memiliki pengalaman. Untuk pembelajaran yang positif
positif yang dapat kami terima adalah yang pertama, sekolah harus punya penguatan administrasi. Administrasi itu regulasinya dibuat, disosialisasikan baik kepada orang tua ataupun kepada peserta didik termasuk guru-guru untuk mencari kesepakatan bersama. Yang kedua, pembelajaran yang dapat kami ambil dari dilema etik itu adalah kasus-kasus yang sama kami melakukan prosedur yang sama. Kemudian yang ketiga, dilema etik yang kami terapkan juga adalah ketika kami menemukan jalan buntu, kami bekerjasama dengan pihak terkait untuk minta solusinya supaya dilema etik di sekolah itu bisa selesai dengan baik. Dengan tidak menimbulkan masalah baru tentunya. Ya, dilema etik ini namanya juga etika ya. Jadi terkadang ada yang terkait perasaan, ada yang terkait norma, ada yang terkait dengan kebiasaan masyarakat, sehingga keadaan-keadaan ini terkadang kita harus merenung, mencoba berkomunikasi dari hati ke hati sehingga semua pihak bisa menerima keputusan satuan pendidikan. Karena yang akan kita putuskan ini adalah dua hal yang sama-sama benar seperti itu. Ya, baik Pak, terima kasih atas waktunya. Jadi sebelum saya mengakhiri diskusi pada hari ini, kalau bisa saya simpulkan bahwa dalam pengambilan keputusan itu memang harus dipertimbangkan dengan matang, dengan melibatkan semua unsur yang ada di sekolah, baik guru BK, guru mata pelajaran, wali kelas, dan dalam pengambilan keputusannya nanti harus diputuskan secara bersama. Dan bila menemukan kendala atau tantangan dalam pengambilan keputusan, misalnya ada pihak-pihak yang tidak menerima atau ada pihak-pihak yang keberatan, Bapak juga akan melibatkan unsur-unsur terkait untuk membantu dalam penyelesaian masalah. Ya, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Selamat bertugas kembali. Saya tadi lupa memperkenalkan. Jadi nama Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Tilamuta ini adalah Bapak Dr. Laude Sultan MPD. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nursam dari SMA Negeri 1 Tilamuta, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Bualemo, Provinsi Gorontalo. Saat ini saya sedang bersama Bapak Kepala SMA Negeri 1 Tilamuta. Perkenalkan Pak. Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahfuz Rafli Musa. Saya sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tilamuta. Ya, jadi pada hari ini saya akan mewawancarai beliau terkait dengan pengambilan keputusan yang selama ini beliau terapkan yang terkait dengan dilema etika. Bisa kita mulai Pak? Iya, bisa. Jadi pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Iya, baik. Pertama-tama saya mengidentifikasi kasus yang tadi itu yang Ibu sampaikan, yaitu saya mengidentifikasi dulu penyebabnya. Jadi sebelum saya mengarah ke kasus, saya komunikasikan dengan perwalian, wali kelas, kemudian ada juga guru BK dan guru mata pelajaran itu sendiri. Nah, nanti setelah itu kami akan komunikasi bagaimana kasus ini
dan apa-apa saja yang langkah-langkah yang kita akan ambil begitu Bu. Jadi terkait dengan dilema etika atau bujukan moral, Bapak sudah menempuh langkah-langkah seperti tadi ya. Iya. Nah, tapi bagaimana kira-kira Bapak mengidentifikasi apakah dua kasus ini merupakan dilema etika atau rujukan moral? Iya, jadi begini, saya mengidentifikasi dulu pertama saya mengidentifikasi dulu masalahnya. Nah, nanti setelah itu saya akan memilih atau memilah di mana ya rujukan moral atau yang ibu sampaikan tadi, iya, dilema etika itulah yang saya akan pilih. Nah, kasus ini masuk di rujukan moral atau dilema etika. Nanti setelah itu saya akan komunikasi lagi dengan pihak-pihak terkait, itu seperti yang saya sudah sebutkan tadi, guru BK. Jadi saya tidak mengambil keputusan dari pihak sendiri, dari saya sendiri sebagai kepala sekolah, akan tetapi ada komunikasi lanjut dengan pihak-pihak tertentu. Begitu. Jadi kita lanjut pada pertanyaan kedua. Jadi selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya. Jadi pengambilan keputusan itu tidak dari pihak sendiri, akan tetapi saya akan melibatkan perwalian, kemudian guru mapel dan guru BK itu tersendiri. Nanti setelah terkumpul data, nah disitu saya akan mengambil keputusan di mana yang kasus-kasus itu. Nah di situ yang saya akan ambil keputusan. Nanti setelah data sudah terkumpul, nanti itu saya akan mengambil keputusan dari sekolah atas nama saya sebagai kepala sekolah. Jadi Bapak dalam mengambil keputusan ini melibatkan dulu guru mata pelajaran, kemudian guru BK, kemudian tentu saja dengan pertimbangan-pertimbangan dari rekan guru yang lain. Kemudian Bapak ambil keputusan. Ya, baik. Yang berikut Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Iya, langkah-langkah atau prosedur itu begini. Setelah saya mengambil keputusan, nah di situ saya akan melibatkan murid atau orang tua. Nah, disitulah yang akan prosedur yang akan saya ambil. Nantinya setelah data terkumpul dari guru, kemudian perwalian atau BK. Nah, di situ saya akan mengambil keputusan dengan data-data yang sudah mereka kumpulkan. Jadi saya akan melibatkan juga orang tua. Nah, di situ saya akan mengambil keputusan tentang kasus-kasus yang terjadi di sekolah ini. Berarti untuk kasus-kasus tertentu yang bisa diputuskan secara internal, Bapak putuskan secara internal. Tapi kalau memang terpaksa harus melibatkan orang tua untuk kasus-kasus tertentu itu, berarti Bapak libatkan orang tua atau pihak-pihak terkait, begitu ya Pak? Oke. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, hal-hal yang efektif yang saya ambil dalam mengambil keputusan itu hal-hal itu kayak mungkin misalnya Bapak kan tidak bisa mengambil keputusan sendiri, jadi tetap harus melibatkan pihak lain. Nah,
apakah itu misalnya pihak terkait. Sekolah kan pasti punya mitra. Iya. Nah, Jadi hal-hal yang saya akan ambil yaitu saya akan tetap salah satu yaitu saya akan bangun komunikasi dengan ada di sekolah ini, kemudian setelah kita ambil setelah kita kumpul data, kemudian kita akan undang kayak ada ketua komite begitu. Oh, iya. Jadi kami akan saling membangun komunikasi di sini. Jadi apapun keputusan yang kita ambil itu selalu kita komunikasikan. Jadi jangan sampai kita salah mengambil keputusan dari hanya satu keputusan saja. Jadi kita sama-sama putuskan, kita akan rapatkan. Nanti setelah dari hasil rapat itu nantinya kita akan mengambil keputusan tertentu. iya. Jadi tetap harus melibatkan orang tua Iya. maupun komite, Iya. begitu ya Pak. Biar nanti keputusannya tidak terkesan diambil secara sepihak. Iya. Yang berikut, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Jadi dalam pengambilan keputusan itu mungkin ada tantangan-tantangan tersendiri. Jadi begini Bu, pengambilan keputusan pastinya ada tantangan-tantangan tersendiri. Yaitu pasti ada yang setuju maupun yang tidak setuju dalam pengambilan keputusan itu. Nah, makanya sekali lagi saya tegaskan bahwa di mana pengambilan keputusan itu harus dibangun dengan komunikasi. Nah, di komunikasi itu kita akan dapatkan satu keputusan. Nah, dari keputusan bersama itu nantinya akan membuahkan hasil yang tidak dalam sepihak, ya. Jadi kalau misalkan ada yang tidak setuju, nantinya kalau di dalam rapat itu kita akan lihat efek-efeknya nanti begitu, Bu. Jadi dampaknya apa ketika kita ambil keputusan, kemudian dampaknya juga apa ketika kita tidak akan mengambil keputusan ini. Baik. Begitu. Berarti dalam mengambil keputusan itu tidak selamanya semua orang Iya. atau semua pihak setuju. Iya, pasti ada yang pro kontranya. kontranya. Iya, oke. Kemudian, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan selama Iya. ini? Jadi begini Bu, prosedur yang saya jalankan setiap saya mengambil keputusan atau dilema etika itu pastinya bukan, maksudnya begini, masalah pada saat ini terjadi, tidak juga saya harus mengambil keputusan pada saat ini. Nantinya dengan berjalannya waktu pastinya saya akan mengumpulkan data dulu Bu. Saya akan mengumpulkan data, kemudian saya akan membangun komunikasi dengan stakeholder yang ada di sekolah. Nah, yang pertama itu adalah perwalian, kemudian guru mapel yang bersangkutan, kemudian BK. Nah, bagaimana menurut mereka? Nah, dari sinilah saya akan prosedurnya saya akan bangun. Kemudian di sini tidak dalam sehari keputusan saya ambil dalam satu masalah dalam sehari itu tidak ini. Nantinya dengan berjalannya waktu, jadi saya akan mengambil dulu data. Begitu, data saya akan kumpul, nanti setelah terkumpul saya akan mengambil keputusan dari saya sebagai kepala sekolah, saya akan mengambil keputusan dari yang tadi saya sebutkan itu. Iya, seperti itu. Berarti sebagai pemimpin selama ini Bapak penuh kehati-hatian ya dalam mengambil keputusan. Iya. Berarti misalnya kasusnya terjadi hari ini, berarti Bapak tidak langsung memutuskan hari ini. Iya. Bapak harus atau Bapak yang selama ini Bapak lakukan mengumpul data valid terlebih dahulu. Data valid. Luar biasa. Kemudian, adakah seseorang atau faktor-faktor yang
yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Iya, jadi yang mempermudah saya dalam mengambil keputusan dilema etika ini adalah alhamdulillah teman-teman guru rekan sejawat itu selalu selalu mensupport apa yang saya ambil. Kemudian sebelum mengambil keputusan mereka selalu memberikan hal-hal yang positif, maksudnya selalu memberikan masukan atau ide-ide yang mereka punya. Nantinya dari ide-ide itu kami akan mengambil keputusan dari pihak sekolah, begitu. Iya, jadi memang mitra di sekolah yaitu guru mata pelajaran, guru BK, masukan-masukan dari mereka itu memang tidak bisa kita abaikan ya, Pak. Karena kita dalam satu sekolah itu satu tim. Iya. Jadi apapun nanti keputusannya itu akan jadi keputusan bersama. Iya. Pertanyaan terakhir. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Iya. Yang saya bisa ambil atau saya bisa petik dari pengambilan keputusan dilema etika yaitu banyak yang saya ambil, tapi salah satunya yaitu terjalinnya komunikasi antar atasan dengan rekan guru. Jadi semuanya harus dikomunikasikan dengan baik, Bu. Kalau tidak ada komunikasi, jadi maka segala sesuatu yang kita putuskan itu tidak akan berjalan dengan lancar, begitu, Bu. Jadi kata kuncinya adalah komunikasi yang baik antara semua pihak yang ada di dalam sekolah. Jadi saya kalau mengambil keputusan itu, Bu, selalu kayak komunikasi yang lebih bagus. Saya akan bangun komunikasi, gitu. Intinya membangun komunikasi, karena tanpa komunikasi yang baik tentunya akan menghambat kita dalam mengambil keputusan yang terbaik untuk semua pihak juga. Ya, demikian Pak diskusi kita pada hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Demikianlah wawancara saya bersama Kepala SMA Negeri 1 Tilamuta. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.